Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi menjelang siang. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini lagi, memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, yang jahat dari iblis. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan yang jahat, tetapi ketika yang baik itu tidak ada, yang jahat itu muncul. Betul ya? Ya, jadi misalnya kemudian Bapak Ibu Saudara lihat kenapa kemudian tidak ada panas, kenapa ada dingin, berarti kan itu karena tidak ada panas kan? Ketiadaan panas kemudian jadi dingin. Kenapa gelap? Karena tidak ada terang. Demikian juga kenapa ada yang jahat? Karena kebaikan itu tidak menerangi. Jadi Allah selama-lamanya baik, tetapi kemudian manusia memilih untuk tidak bersama-sama dengan yang baik itu. Ada seorang drummer terkenal di Indonesia, mungkin Anda kenal, namanya Amos Cahyadi. Biasanya drummer pasti kenal itu siapa dia. Dia pernah workshop, dulu saya pengen jadi drummer, dulu. Ya, ternyata ada yang lebih pintar dari saya, jadi ya sudahlah gitu ya, daripada mempermalukan diri saya sendiri. Jadi saya pernah ikut workshop drum, ada Amos Cahyadi di situ, saya minta tanda tangan dia, kemudian dia tulis di bawah tanda tangannya, Tuhan baik, setan jahat. Jadi pagi hari ini saya mau bilang, Tuhan baik, setan jahat ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, Anda tapi baik ya. Sebelah Anda? Baik juga, saya tahu deh, saya baik, dia jahat gitu kan, siapa tahu gitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat ada alamat web di depan, kalau Anda punya sambungan kepada internet, Anda bisa lihat catatan khotbah di web itu, alamat web itu. Kita akan bicara tentang mengucap syukur, mengucap syukur. Sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang mengucap syukur, ucapan syukur, karena kita percaya Tuhan sudah memberikan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Di akhir bulan ini kita akan merayakan ulang tahun GPDI Mahanaim yang ke-36. Ya, Saudara bersyukur bahwa kita punya gereja yang bisa bertahan selama 36 tahun. Ya, kita berharap ada 36 tahun berikutnya yang Tuhan berikan, bahkan lebih banyak lagi untuk gereja ini tetap melayani Kota Tegal dan sekitarnya. Amin. Saudara senang berada di gereja ini? Ya, saya berharap Anda bertumbuh, tertanam di gereja ini. Tadi ada jemaat sahabat Mahanaim yang baru, juga saya berharap Anda bisa bertumbuh dan tertanam di gereja ini. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan Anda atau kemauan kita, dimanapun Anda akan menemukan hal yang sama. Gitu ya. Saya percaya tidak ada organisasi yang sempurna, karena di semua organisasi itu ada hal yang kemudian harus dikompromikan. Begitu, maksudnya kompromi begini. Kita memberikan sesuatu, tetapi kemudian apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi bukan berarti kemudian itu adalah tempat yang buruk, bukan? Karena kalau kita berpikir kita punya anak, saya baru punya anak satu, akan yang kedua, semoga nanti Tuhan lancarkan semuanya, jadi nanti Natal tahun ini sudah ada 2 anak. Di dalam hati saya berpikir kalau kemudian harus sesuai dengan ekspektasi kita, maka berarti apa yang kita berikan kepada anak kita harusnya dikembalikan baik, betul ya? Tetapi kan kadang-kadang nggak seperti itu ya. Saudara kasih makan yang baik, yang harum, tapi yang keluar nggak harum ya. Ada yang pernah cium? Yang bapak-bapak pasti sudah pernah merasakan ya, nggak baik. Tapi kan saudara nggak bilang bahwa, wah Tuhan barang reject nih. Kan nggak gitu ya. Betul ya? Anak itu tetap berharga meskipun dia mengeluarkan sesuatu yang
tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita percaya suatu hari dia bisa mengontrol dirinya. Ya. Sekarang anak saya sudah sesekali minta ke belakang sendiri gitu ya. Dia sudah bilang minta ke belakang, gitu. Minta BAB, maaf bicara. Gitu. Jadi senang sekali kita bilang, wah sudah bertumbuh nih anak saya. Karena dulunya ya keluar aja begitu. Baunya kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara kita punya ekspektasi, tetapi saya percaya ada hal-hal yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, kasih, kesabaran yang dilatih juga di gereja ini. Yang sudah 36 tahun di sini, Anda pasti adalah orang-orang yang penuh kasih dan sabar, ya, karena Anda bisa bertahan sepanjang 36 tahun. Saya berharap tidak ada yang bisa merebut sukacita kita sebagai anggota jemaat GPDI Mahanaim. Ya, Anda bersyukur ya bisa ada di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu kita buka saja Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita membahas tentang mengucap syukur dan dikatakan di Kolose pasal 4 ayat yang kedua demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Ya. Jadi ada nasihat untuk kemudian kita berdoa, tetapi kemudian di akhirnya, sesudahnya diharapkan kita juga kemudian mengucap syukur. Jadi ini adalah sesuatu yang diharapkan. Kemarin di bulan Juni kita membahas sepanjang bulan tentang doa. Masuk ke bulan Juli, kita membahas tentang mengucap syukur. Di ayat ini, kemudian disampaikan hal yang sama. Anda bertekun di dalam doa, tetapi kemudian sesudahnya mengucap syukur. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya berisi permohonan. Ya, bukan hanya meminta. Kita sudah membahas ini, saya pernah bahas dengan judul doa yang hidup. Kita gak hanya meminta, kita tidak hanya memohon, tetapi kita juga menaikkan ucapan syukur. Itulah kenapa kemudian hari ini, pagi ini ketika kita beribadah, kita juga memuji Tuhan. Isinya ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Apa tadi lagu yang di pertama? Makan kau sediakan, ya, minum kau sediakan. Apa yang kami pakai, engkau sediakan. Tuhan yang sediakan. Kita bersyukur untuk itu. Ya. Jadi hal ini kemudian mengingatkan kita ketika kita membaca ini berapa banyak ya keseimbangan antara apa yang kita mohon kepada Tuhan dan apa yang kemudian kita syukuri. Berapa banyak dari kita yang lebih banyak ucapan syukurnya daripada permohonannya. Ya itu tentu saja Bapak Ibu Saudara yang mengintrospeksi ke dalam. Ya, kita tidak bisa menilai siapa yang lebih banyak dari yang mana. Jadi, tapi pikirkan ini, berapa banyak saya bersyukur, berapa banyak saya memohon, meminta. Jangan sampai kita kemudian terjebak Bapak Ibu Saudara, menganggap Tuhan itu seperti mesin penjual barang. Bahasa Inggrisnya vending machine, pernah dengar ya? Bentuknya seperti yang di depan Bapak Ibu Saudara itu, vending machine. Jadi kalau saudara datang, kemudian saudara memasukkan uang, uang kertas, uang logam, atau kemudian Anda bayar dengan kris, dengan QR code. Kemudian keluar barangnya. Kita menganggap bahwa kita sudah memasukkan koin doa. Kita menganggap kita sudah membayar dengan perbuatan baik. Kita menganggap kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk melayani. Dan sekarang waktunya untuk kita menerima barangnya. Keluar barang yang kita inginkan. Ya, jawaban dari doa. Saya rasa bukan seperti itu ya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara tidak menganggap bahwa Tuhan itu adalah mesin, bukan? Saudara, oke Tuhan saya bayar dengan doa ya. Ayo, Tuhan kasih kesembuhan. Ayo, Tuhan kasih pekerjaan. Ayo, Tuhan kasih pasangan. Kan gak seperti itu. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, seperti yang di dalam doa Bapa kami, kita sempat bahas juga, ada unsur penyerahan di dalamnya.
Kehendak-Mu Tuhan yang harusnya jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Jadi hubungan itu bukan sekedar apa yang kita mau. Tetapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Nah ini yang kemudian di gereja kita berusaha menyamakan visi kita. Apa yang Tuhan mau buat gereja kita. Buat hidup saya. Buat keluarga saya. Gembala memberikan visi untuk menjadikan jemaat Mahanaim menjadi jemaat yang bisa mengasihi dan melayani keluarganya, sesamanya. Ini yang kemudian menjadi apakah kita selaras dengan visi itu. Dan hal ini yang terus kemudian disajikan di mimbar untuk kemudian menjadi nasihat bagi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di awal tahun Bapak Gembala sampaikan tentang hidup bijaksana. Kita harus punya pengertian bahwa waktu kita terbatas. Jadi bagaimana cara mengisi waktu kita? Itu kebijaksanaan di dalam hidup. Nah di ayat ini kemudian diarahkan jangan menurut kehendakmu. Karena kehendak manusia itu tidak selamanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan demikian juga ketika kita terhubung dengan Tuhan, kemudian kita makin tahu kehendak Allah bagi hidup kita itu seperti apa. Apakah kehendak Allah itu untuk semua orang kemudian mendapatkan hal yang sama gitu ya. Sistem keadilan sosial ya. Kalau A dapat 100, B harus dapat 100. Apakah seperti itu? Jemaat GPDI Mahanaim dari depan sampai belakang Anda harus pakai baju ini mereknya semua. Lebih bukan seperti jemaat ya, seperti karyawan pabrik kelihatannya ya. Kalau saudara semua, kebayang gak sih? Semua kemudian pakai baju yang sama semua, mahal sih, mahal, merek, ya, tapi sama semua gitu. Ya. Lebih seperti persekutuan karyawan gitu kan, daripada jemaat. Jadi saya rasa bukan itu. Nah itulah kenapa kemudian kita berusaha memahami apa ya maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan mau kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar saya minta, ini yang saya mau, Tuhan kasih. Lebih dari itu, ada ucapan syukur yang harusnya keluar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ucapan syukur itu adalah konsep yang berlawanan dengan keluhan. Ya, kalau saudara mengucap syukur, nggak mungkin saudara mengeluh. Kalau saudara mengeluh, berarti saudara tidak mengucap syukur. Itu seperti kebalikannya gitu, keterbalikannya. Nah, secara saintifik atau secara ilmiah, ucapan syukur itu punya kaitan dengan kepuasan hidup. Ya, kepuasan hidup. Saudara puas, kemudian saudara mengucap syukur. Dan ada penelitian yang melihat keterkaitan yang kuat antara kepuasan hidup dengan kebahagiaan. Ya, jadi seseorang itu bahagia karena dia puas dengan hidupnya. Bahkan ada keterkaitan yang kuat juga dengan kinerja, dengan cara kerja, dengan hasil kerja seseorang. Ya, saya taruh di alamat web tadi linknya, bukan linknya, nama penelitiannya. Ya, ada 3 peneliti yang melakukan penelitian itu, dia masukkan itu ke dalam jurnal, dan jurnal itu bisa kemudian Bapak Ibu Saudara akses dengan bebas. Ya, sudah tinggal search saja. Judulnya saya taruh di alamat web tadi. Jadi kita bisa melihat ada keterkaitan antara kepuasan hidup dengan kebahagiaan, dengan kinerja seseorang. Jadi mungkin bahwa ucapan syukur itu juga sebenarnya terkait dengan kebahagiaan kita. Saya nggak tahu kalau kita tanya sekian banyak orang, berapa banyak dari Anda yang seminggu ini merasa bahagia? Apakah kemudian
tingkatnya tinggi, tingkatnya rendah, kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kemudian Anda bersyukur, akan ada kemungkinan besar tingkat kebahagiaan Anda meningkat. Kenapa? Karena Anda mengucap syukur. Tetapi ketika kita mengeluh, maka drop tuh. Merasa tidak bahagia, apa hidup seperti ini, gitu ya. Mungkin seperti Ayub gitu ya, Anda berdoa, semoga saya tidak dilahirkan dulu. Ada yang berdoa seperti itu? Saya berharap firman Tuhan hari ini kemudian membuat Anda kembali melihat bahwa ada banyak hal yang bisa kemudian kita ucapkan syukur atasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berbicara tentang keluhan, ucapan syukur, bukan berarti kemudian keluhan itu membuat seseorang berdosa. Ketika saudara mengeluh, kemudian saudara berdosa begitu ya. Tuhan sendiri di dalam firman Tuhan mendengar keluhan manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan tentang bagaimana Allah mendengarkan keluhan orang miskin. Teriakan mereka, keluhan mereka, Tuhan dengarkan. Atau coba kita buka yang di Perjanjian Baru, Yakobus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Kalau Anda tadi baru dari 1 Petrus, tinggal sedikit ke belakang, ke depan ya, ke depan. Ya. Yakobus 5, ayat yang ke-4 dikatakan demikian, sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini konteksnya Yakobus sedang menegur ya, bos, tuan, orang-orang yang kaya yang kemudian menahan hasil kerja atau remunerasi atau gaji atau hak, ya, hak hasil kerja dari karyawannya. Jadi ditegur sama Yakobus, Tuhan kalau dengar keluhan mereka, wah, Tuhan pasti akan merespons. Jadi ini peringatan untuk orang kaya. Kalau saudara lihat di Alkitab, itu perikopnya peringatan kepada orang kaya. Bukan berarti Anda nggak boleh kaya, tetapi jadilah orang kaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Banyak orang kaya di dalam Alkitab ya, yang sesuai berjalan dengan prinsip firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah mendengarkan keluhan umatnya. Namun demikian, kita kembali lagi disadarkan kan bahwa waktu ini terbatas. Masa sih kita mau mengeluh terus? Kita mengerti kesempatan ini terbatas. Kita ingin menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Kita nggak mau kemudian didapati sebagai orang yang tidak bijaksana. Coba kita tes ya, Bapak Ibu ke sebelahnya bilang, kamu tidak bijaksana. Gitu. Rasanya nggak enak gitu ya. Kayak mau amin tapi, maksud diamenin gitu. Itu sesuatu yang tidak membangun gitu ya. Kita pengennya dibilang, wah kamu bijak ya. Kamu berhikmat ya. Menyenangkan. Karena itu yang kita inginkan. Kita ingin menjadi bijaksana. Nah, kalau kita ingin menjadi bijaksana dalam menghadapi hidup, tentu saja kita harus punya patokan. Patokan kita belajar dari Kristus. Siapa lagi? Ya. Dialah yang kemudian menjadi teladan hidup kita di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Kristuslah yang kemudian menjadi teladan kita. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Ini kaitan dengan manusia baru yang di atasnya ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, jemaat di Efesus, tetapi juga buat jemaat Mahanaim, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi Dialah yang kemudian menjadi sumber
kebijaksanaan kita. Kita melihat Dia, kita menjadi lebih bijak karena Dia. Ini bukan tentang pengejaran pengetahuan atau yang lain sebagainya. Saya tadi pagi di ibadah raya yang pertama juga menyampaikan hal ini gitu ya, bahwa ada istilahnya, saya baru ketemu tadi, Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu adalah efek yang menjelaskan tentang cognitive bias. Ya, bias kognitif ini maksudnya gini loh. Ketika seseorang itu pintar, punya banyak pengalaman, dia cenderung kemudian bukan meremehkan tetapi tidak berusaha untuk menonjolkan kepintarannya. Tetapi orang yang tidak terlalu pintar, biasanya dia berusaha untuk menunjukkan bahwa gue pinter loh. Gitu. Karena ini yang disebut sebagai Dunning-Kruger effect. Nanti kalau saudara cari di Google itu ada seperti itu. Kita nggak sedang mengejar hal yang seperti itu. Kita berusaha untuk menjadi bijak seperti Yesus. Yesus melakukan apa? Itu yang kemudian kita lakukan. Nah, apa yang Yesus lakukan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21? Dia bersyukur. Dia mengucap syukur. Coba kita lihat ya. Di ayat yang ke-21 dari Lukas pasal 10. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Allah kita, Yesus ketika ada di bumi, dia memberi teladan untuk mengucap syukur. Dan bukankah harusnya kita juga demikian? Dan mengucap syukur untuk segala hal. Amin. Ya. Untuk kebijaksanaan, untuk kepintaran, untuk kecerdasan, untuk harta. Ya, ini bukan tentang banyak kecilnya, tetapi apapun harta yang Tuhan percayakan kepada kita, itu berharga. Untuk setiap jabatan, posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa jadi seperti Mordekai berkata kepada Esther, mungkin untuk saat-saat yang seperti inilah Tuhan mempercayakan engkau jabatan sebagai seorang ratu. Saya nggak tahu jabatan Bapak Ibu Saudara di sekolah, di kantor, di kampus, di rumah tangga, di RT, di RW, di pemerintahan, apapun jabatan Anda, tetapi syukurilah itu. Ya, berlakulah bijak. Mengucap syukur. Ya, untuk hal itu. Kita mau ngetes dulu ya kebijaksanaan, kepintaran dari Jemaat Mahanaim. Tadi saya tanya ke pendeta muda Simon Sitinjak, ada nggak yang mau maju ke depan? Katanya ada saudara Albert mau maju ke depan. Are you good? Wah, kasih tepuk tangan dulu biar semangat, Albert. Yes. Kita tes ya, Bet. Nggak apa-apa? Oke? Jangan takut, Bet, nggak akan digigit. Ada 4 pertanyaan yang akan saya kasihkan kepada kamu, Bet. Mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Ya, setiap kamu berhasil, Bet, kamu akan dapat 10.000. Aduh, tapi kalau kamu bisa lagi, Bet, kamu naik jadi 20.000, Bet. Ya, oke, terus sayangnya berhentinya di 100.000, kita nggak punya duit lebih tinggi dari ini ya. Wah, ada 75.000 ya. Tapi sayangnya saya nggak punya. Kalau ada yang punya, silakan. Boleh setelah firman Tuhan itu selesai. Bert, pertanyaan pertama. Pakai ini ya. Oke? Good? Kita tes. Nggak apa-apa, nggak usah jadi tekanan bapaknya di belakang Tuhan. Tolong. Pertanyaan termudah.
Untuk 10.000 rupiah, siapakah nama murid yang menyangkal Yesus 3 kali? Petrus. Rp10.000. Petrus menyangkal 3 kali ya, benar ya. Kemudian pertanyaan yang mudah, kitab apa dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang penciptaan dunia untuk 20.000? Kejadian. Udah dapat berapa tuh? Udah bisa ya, M corner ya. 3. Ini pertanyaan sedang. Sebutkan setidaknya 3 dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Wah, rugi bandar nih. Biasa. Pertanyaan terakhir untuk 100.000. Oke, sip ya. Tapi kalau salah, saya minta semua. Yang keempat. Dalam konteks nubuat Alkitab, jelaskan perbedaan kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Loh. Kedatangan Yesus yang pertama Ya. Untuk menebus dosa manusia di bumi. Ya. Lalu kedatangan yang kedua untuk menghakimi manusia dan membangkitkan yang setia kepada Allah. Kamu menghabiskan uang jajan saya hari ini. Terima kasih buat kamu mengucap syukur. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Albert. Sampai dia turun kemudian tidak mengucap syukur, kan Tuhan yang marah nanti kan ya. Gua sengkat juga kamu. Tapi Bapak Ibu Saudara, maksud saya kalaupun dia gagal bukan berarti kemudian dia tidak mengucap syukur kan. Maksudnya di dalam kesenangan, di dalam keberhasilan, dalam kegagalan pun kita tetap mengucap syukur. Albert bisa bilang, oh puji Tuhan, saya dilihat oleh jemaat di ibadah raya yang kedua bahwa saya berani maju ke depan misalnya. That's good enough untuk kemudian kita mengucap syukur, bukan? Jadi maksud saya, jangan kemudian mengucap syukur diidentikan bahwa harus segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kebetulan memang, sapu habis. Ya. Dia bisa selesaikan semuanya dengan baik. Congrats. Ya. Tetapi saat pun saudara tidak berhasil melakukannya, bukan berarti kemudian kita tidak mengucap syukur. Nah, menariknya Yesus menyatakan suatu ironi di dalam Lukas 10 ayat 21 itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca lagi, bahwa Tuhan menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi kadang-kadang kebijakan, kepandaian orang yang merasa bijak dan pandai itu malahan menolak kebenaran kerajaan Allah. Tetapi orang yang kecil, yang sederhana, yang aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka yang menerima kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah. Termasuk tentang mengucap syukur. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudara melihat bahasan ucapan syukur ini adalah sesuatu yang dangkal. Alah Jeff, segini doang nih bahas tentang ucapan syukur. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan, apalagi di dalam masa-masa yang menantang. Kalau masanya sulit, tidak ada yang benar rasanya, semua yang saudara lakukan salah, bahkan yang benar saudara lakukan bisa jadi kemudian menjadi salah, maka itu akan menjadi sangat sulit seperti yang Habakuk 1 ayat 2-4 sebutkan. Habakuk pasal 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi ya Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Ketika kondisinya sulit, ketika kondisinya menentang kita,
ketika situasinya bukan di gunung tetapi di lembah yang gelap, sulit untuk mengucap syukur. Tidak mudah untuk mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur itu adalah pilihan. Kita memilih untuk mengucap syukur. Bukan sekedar karena kita sudah merasa puas, tetapi kita memilih mengucap syukur karena itu adalah hal yang benar. Itu adalah hal yang alkitabiah. Mengucap syukur. Bahkan disebut di dalam salah satu ayat Alkitab, mengucap syukur senantiasa. Bukan ketika Anda menang, bukan hanya ketika kita berhasil, tetapi senantiasa juga ketika kita jatuh atau ketika kita gagal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sadarilah ini, bahwa mengucap syukur itu bukan sekedar karena kita mudah puas. Bukan hanya karena kita mudah puas. Tetapi kita sadar bahwa waktu kita ini begitu terbatas untuk kemudian diisi dengan hal-hal yang negatif. Kalau di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-8 dituliskan tentang bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Itu ada di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa baca masing-masing ayat tersebut. Jadi bukan sekedar kita mudah puas, bukan sekedar kita sudah selesai gitu kan kemudian kita mengucap syukur, tetapi kita memilih untuk mengucap syukur. Kita memilih untuk mengucap syukur. Dan sekarang pilihan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda mau mengucap syukur? Kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Yesus yang sejati, adalah supaya kemudian kita melakukan semuanya di dalam nama Yesus. Itu kerinduan kita. Kita bisa melakukan ini. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan itu di dalam nama Yesus. Nah kalau kita diisi dengan hal-hal yang negatif, masa kan kemudian kita mau berkata dalam nama Yesus untuk hal itu, bukan? Dalam nama Yesus, wah saya kecewa dengan diri saya. Dalam nama Yesus saya kecewa dengan gereja saya. Kan nggak masuk ya. Tetapi ketika kemudian ada banyak hal yang berbeda dengan Anda, tetapi kemudian Anda tetap bersyukur, Anda bisa berkata dalam nama Yesus. Meskipun hari ini hari yang sulit buat saya, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tetap bersyukur. Amin. Meskipun sakit penyakit saya belum disembuhkan, tetapi di dalam nama Yesus, aku memilih mengucap syukur daripada mengeluh. Memilih untuk mengucap syukur. Kita bisa memilih untuk hidup di dalam keluhan, tetapi apakah kemudian itu memuliakan Tuhan? Apakah keluhan kita memuliakan Dia? Tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur karena nama saya ada di dalam kitab kehidupan di sorga. Saya harap itu juga yang menjadi kepastian hidup Anda. Saya tahu tidak semua orang punya privilege, ya, hidupnya semuanya berjalan dengan baik. Tetapi satu hal yang akan selalu menjadi bagian kita, yang tidak akan pernah direbut, Gembala pernah sampaikan ini, dari diri kita adalah keselamatan. Dan untuk hal itu saja kita sudah punya banyak alasan untuk mengucap syukur. Jadi saya tahu Anda sedang ingin mengeluh tentang pekerjaanmu mungkin.
tentang pendidikanmu, tentang keluargamu, tentang kondisi fisik, mental, rohanimu mungkin. Tentang konflik yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang hidupi dan belum selesai mungkin. Tetapi kita memilih untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena saya percaya nama saya ada di sorga. Lukas 10 ayat 20b menyebutkan mengenai hal itu. Jadi kalau tidak ada alasan lain untuk mengucap syukur, ketika semuanya sepertinya berjalan tidak sesuai, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Namamu ada di sorga. Dan itu membuat kita, yuk, satu hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Saudara tidak akan pernah menyerah. Karena saudara tahu hidup ini bukan untuk dirimu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus.